Padahal majelis adat Sunda pun tidak tahu dia itu orang mana. Yang saya tahu dia bukan orang Sunda. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini ada berita yang menurut saya membuat Edi Mulyadi tertampar. Ya karena pada waktu dulu saat Edi Mulyadi mengatakan tempat jin buang anak, Edi Mulyadi menggunakan ikat kepala Sunda. Nah, akhirnya pun Edi Mulyadi diultimatum oleh Majelis Adat Sunda. Betapa kagetnya ketika Edi Mulyadi mendatangi Bareskrim Polri tetap memakai ikat kepala Sunda. Ya seharusnya dilepas lah. Dan seharusnya Edi Mulyadi juga meminta maaf karena juga telah secara tidak langsung membuat Majelis Adat Sunda merasa kecewa. Karena ikat Sunda mempunyai makna yang mendalam. Nah, berikut ini beritanya. Ngerti nggak makna ikat itu? Ujar Pupuhu Agung Dewan Keratuan Majelis Adat Sunda Ari Mulya Sabagja saat dikonfirmasi. Nah, Majelis Adat Sunda pun menuturkan ikat Sunda mempunyai makna yang mendalam bagi masyarakat Sunda. Majelis Adat Sunda menolak bila Edi menggunakan ikat Sunda justru untuk melakukan hal yang negatif. Jadi, yang kami marah itu dia memakai ikat untuk melakukan hal yang negatif, menghina suku bangsa di Nusantara. Nah, sekarang dia datang ke Bareskrim seolah-olah dia budayawan atau mencirikan orang Sunda. Padahal Majelis Adat Sunda pun tidak tahu dia itu orang mana. Yang saya tahu dia bukan orang Sunda, ujar Ari menambahkan. Nah, kemarin kan dia juga mengaku-ngaku wartawan senior, tetapi PWI menepisnya jika Edi Mulyadi bukan wartawan senior, melainkan bekas wartawan. Dan sekarang ini Edi Mulyadi menggunakan ikat Sunda. Dan Majelis Adat Sunda pun menepis jika Edi Mulyadi itu adalah bukan orang Sunda. Nah, akhirnya semua terjawab kan, gara-gara Edi melakukan kesalahan yang fatal menurut saya sih. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Giliran Sunda protes keras pada Edi Mulyadi. Edi Mulyadi mendatangi Bareskrim Polri untuk ucapan jin buang anak. Kedatangan Edi Mulyadi menggunakan ikat Sunda kembali mendapat sorotan dari Majelis Adat Sunda. Seperti apa? Ngerti nggak makna ikat itu? Ujar Pupuhu Agung Dewan Keratuan Majelis Adat Sunda Ari Mulya Sabagja saat dikonfirmasi pada Senin 31 Januari 2022. Ari menuturkan, ikat Sunda mempunyai makna mendalam bagi masyarakat Sunda. Majelis Adat Sunda menolak bila Edi menggunakan ikat Sunda justru untuk melakukan hal yang negatif. Jadi, yang kami marah itu dia memakai ikat untuk melakukan hal negatif, menghina suku bangsa di Nusantara, kata dia. Sekarang dia datang ke Bareskrim, seolah-olah dia budayawan atau mencirikan orang Sunda. Saya juga tidak tahu dia itu orang mana. Yang saya tahu dia bukan orang Sunda, ujar Ari menambahkan. Dia menambahkan, secara umum tak bisa melarang Edi untuk tak mengenakan ikat Sunda. Namun dia kecewa bila pemakaian ikat Sunda justru dilakukan dengan hal negatif, provokasi, atau menghina suku lain. Secara umum saya tidak bisa melarang seseorang menggunakan atribut adat Sunda. Tapi kalau dipakai dalam hal negatif, saya bisa memberikan ultimatum. Tapi kalau hal yang sehari-hari mungkin dia belajar adat budaya Sunda itu bagus. Tapi kalau untuk hal negatif akan kami tuntut, katanya. Sebelumnya Edi Mulyadi memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait polemik jin buang anak. Ini merupakan panggilan kedua terhadap Edi Mulyadi. Pantauan dari detik.com di Bareskrim Polri pada Senin 31 Januari 2022. Edi Mulyadi terlihat datang bersama pengacaranya. Edi Mulyadi terlihat menggunakan kemeja lengan panjang dan ikat Sunda. Sebelum masuk ke dalam gedung, Edi sempat meminta maaf soal ucapannya yang menjadi polemik. Dia kembali mengatakan dirinya menolak pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Satu, saya meminta maaf. Saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan. Saya kembali meminta maaf sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Kedua, tetap menolak IKN karena IKN banyak kajian, ucap Edi Mulyadi. Sebagai informasi, Majelis Adat Sunda sempat menyoroti penggunaan ikat Sunda oleh Edi Mulyadi. Majelis Adat Sunda mempermasalahkan penggunaan ikat Sunda ketika Edi Mulyadi bicara yang dianggap menghina suku lain. Diketahui persoalan hukum yang bakal dihadapi Edi Mulyadi tampaknya bakal rumit dan bercabang. Giliran tokoh adat Sunda yang akan melaporkannya ke polisi. Usut punya usut, ternyata tokoh adat Sunda itu tersinggung atas pernyataan Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Rupanya ketersinggungan tokoh adat Sunda lantaran Edi Mulyadi menggunakan atribut Sunda, yakni ikat kepala saat melontarkan pernyataan yang bikin gaduh tersebut. Ada kemungkinan akan melaporkan ke jalur hukum atas kasus penistaan budaya, penghinaan, dan membuat pecah belah bangsa. Ada rencana kami akan melaporkan ke Polda Jabar. Meski delik kejadiannya dimanakan, tetapi biar polisi yang mengatur apakah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya atau Mabes Polri. Itu kan ranah kepolisian, ujar Pupuhu Agung Dewan Keratuan Majelis Adat Sunda Ari Mulya Subagja, seperti dikutip dari Inilah Koran pada Kamis 27 Januari 2022. Menurut dia, penggunaan ikat kepala oleh Edi cukup melecehkan masyarakat Sunda karena penggunaannya untuk kepentingan politik. Sebab ikat kepala yang Edi gunakan saat menyampaikan kontroversi itu memiliki arti tersendiri bagi masyarakat Sunda. Ikat Sunda itu simbol dan memiliki nilai yang tidak bisa seenaknya dipakai seperti itu. Kalau sekarang dia pakai jadi mode segala, apalagi ditumpangi kepentingan politik yang bagaimana Edi Mulyadi dan rekan-rekan ini kan orang anti budaya, tutur dia. Ari mengatakan Edi juga tidak pantas menggunakan atribut masyarakat Sunda, apalagi dia muncul setelah kasus Arteria Dahlan yang menyinggung soal masyarakat Sunda. Tiba-tiba dengan kasus Arteria seperti ini, dia Edi Mulyadi muncul ngomongin ibu kota negara IKN, menghina orang Dayak dengan kostum budaya Sunda. Kan sudah kurang ajar, kata Ari menambahkan. Juga diketahui, kuasa hukum Edi Mulyadi menginginkan kasus hukum dugaan ujaran kebencian yang dialami kliennya dapat diselesaikan dengan undang-undang pers. Alasannya, karena Edi Mulyadi mengaku kapasitasnya sebagai wartawan senior yang mengeluarkan pernyataan Kalimantan tempat jin buang anak. Dalam sebuah video viral, masyarakat Kalimantan pun merasa terhina dan melaporkan Edi ke polisi. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kota Depok, Rusdi Nurdiansyah mengungkapkan bahwa Edi Mulyadi tak terdaftar sebagai wartawan di website Dewan Pers www.dewanpers.or.id. Nama Edi Mulyadi tidak terdaftar sebagai wartawan di website Dewan Pers. Edi katanya pernah terdaftar sebagai anggota PWI pada 1995. Kalau tidak diperpanjang status keanggotaannya berarti bukan anggota PWI lagi, ujar Rusdi dalam rilisnya diterima republika.co.id. Apalagi Edi pernah ikut pilek pada 2019, otomatis juga gugur keanggotaannya. Saat ini profesi wartawan itu wajib ikut uji kompetensi wartawan UKW dengan syarat bernaung di media yang terverifikasi dan tersertifikasi Dewan Pers. Dia mengatakan, seorang wartawan senior itu menunjukkan kinerja profesional, independen, memiliki integritas, aktif dalam komunikasi dan organisasi kewartawanan terutama PWI, serta juga memiliki jejaring yang luas, selalu menjaga hubungan baik dengan narasumber dan masyarakat, serta diakui masyarakat pers sebagai teladan dengan kinerja profesional dan prestasi yang dicapai. Anda itu jangan ngaku-ngaku sebagai wartawan senior. Ada ukuran seseorang itu sebagai wartawan senior atau bukan. Minimal 25 tahun mengabdi di dunia jurnalistik tanpa henti, tenang Rusdi. Dia mengutarakan, seorang wartawan senior itu selama karirnya pernah bertugas di beberapa tempat, baik lokal, nasional, dan internasional, serta di wilayah bencana alam, konflik maupun perang. Pernah meliput di beberapa bidang atau desk politik, ekonomi, sosial, seni dan budaya, olahraga, kriminal, perkotaan. Selain itu juga menghasilkan karya jurnalistik yang berprestasi di tingkat daerah, nasional, atau mungkin internasional jelasnya. Dia menambahkan, kemudian juga secara konsisten berkontribusi membela kemerdekaan pers lewat berbagai gagasan karya dan kiprahnya memajukan SDM pers Indonesia melalui keterlibatan pribadi, organisasi, lembaga, ataupun dalam mensosialisasikan undang-undang pokok pers dan kode etik jurnalistik. Ada aturan dan etikanya menggeluti profesi jurnalistik.
Ada kaidah bahasa yang baik dan benar yang tentunya mencerdaskan. Tidak boleh mengandung unsur sara, rasis, pornografi, apalagi provokatif, adu domba, dan ujaran kebencian. Jadi, saya pikir Pak Edi itu bukan wartawan senior dan bahkan bukan juga mantan wartawan. Mungkin lebih tepat, ia bekas wartawan Tutur Rusdi. Klaim Edi sebagai wartawan senior dianggap Rusdi telah menciderai profesi wartawan yang memiliki marwah dan ruh, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta sebagai pilar keempat demokrasi yang selalu mengedepankan kebenaran yang berlaku umum dan memperjuangkan kebebasan pers yang bertanggung jawab. Mau ketawa takut kualat. Anda ingin berlindung di Undang-Undang Pers, padahal jerat hukum yang menimpa Anda bukanlah produk pers dan karya jurnalistik. Jangan rusak citra wartawan dengan perilaku Anda, tegas Rusdi.